bahwa roh tak terjelaskan dalam kecerdasan ide manusia manapun. Anda paham tidak penjelasan saya? Yang tak terjelaskan itu apa yang nanti jadinya itu, Bang? Nah, untuk mengetahui kemudian adanya roh, itulah yang disebut akal. Penggerak eksistensi yang ada pada diri manusia, itulah akal. Betul, sepakat itu, sepakat. Tapi maksud Nah, saya, itu dia makanya. kita itu kan jangan mengatakan, maksud saya begini ya. Ini pribadi saya ini, Bang. Maaf banget. Tidak bisa kita hanya bermain dengan logika saja tanpa ada iman. Harus seiring sejalan gitu kan. Menurut saya ya, seiring sejalan logika dengan iman itu. Tetapi ada saat kapan kita memakai logika itu, saat kapan kita menggunakan imannya gitu. Gitu. Ya, itu betul kawan. Betul. Itu betul. Sayangnya sesuatu yang tidak masuk akal senantiasa selalu diakal-akalin untuk dijadikan sebagai konsep satu kebenaran semu. Padahal kedudukan akal itu mendudukkan objek-objek pada nilai-nilai tertentu, yang mana nilai itu bisa dikatakan benar, bisa dikatakan salah. Yang salah tetap salah, yang benar dikatakan tetap benar. Sedangkan kalau di iman saja yang tanpa akal, itulah yang terjadi seperti saudara Kepas tadi, bahwa ketika masuk Kristen tidak boleh menggunakan logika. Ini yang salah. Harusnya ketika masuk Kristen maka gunakan logika. Ketika logika Anda tidak kena kepada kepercayaan Anda, ya tinggalkan kepercayaan itu. Karena tolak ukur kesempurnaan manusia itu adalah penggerak eksistensi yang disebut akal dan ruh kita ini. Pembeda antara hewan dan manusia itu adalah akal gitu loh. Ya. Maksud saya kan begini ya, bicara tentang iman itu kan tidak bisa dijelaskan secara logika memang. Gitu. Jadi kalau saya katakan begini, kita bicara definisikan tentang Allah itu yang sangat besar, itu kan tidak terbatas pada ruang dan waktu. Tidak bisa dijelaskan secara logika memang. Tetapi setelah kita mengimani itu, ya logika itulah yang dipakai. Itu menurut saya keyakinan saya di Katolik ya Bang ya. Jadi ya, tapi diskusi ini sangat menarik Bang, betul, saya tertarik banget diskusi ini ya. Yang walaupun pemahaman saya dalam penafsiran kitab suci saya nggak paham, saya nggak hafal. Di Katolik itu tidak terlalu mewajibkan untuk menghafal ayat segala macam itu tidak. Jadi lebih kepada implementasi daripada kitab suci itu aja. iya. Jadi menurut saudara, untuk membenarkan sebuah kepercayaan, apakah perlu akal? Untuk membenarkan sebuah kepercayaan, ketika saya sudah percaya, Akal tidak berfungsi. Maka akal dimatikan. Oh enggak. Nah, itulah yang saya tanya. Untuk kemudian mengetahui iman itu benar atau tidak, apakah akal dibutuhkan? Akal kita dibutuhkan itu setelah kita mengimani itu, Bang. Itu menurut saya. Maaf saya bicaranya tidak. Bagaimana mungkin bisa seperti itu? Kalau misalnya ada orang percaya bahwasanya bara api itu dingin, apakah itu boleh dicerna dengan akal atau hanya diimani saja? Loh, kalau analoginya begitu ya, Bang, ini kita diskusi. Kalau analoginya begitu, misalnya bara api itu, saya harus tahu dulu, begitu saya pegang, oh ternyata logika saya bermain, oh ini panas, oh ini dingin, oh ini tidak terlalu panas. Lalu bagaimana dengan kepercayaan yang orang mengatakan bara api itu dingin? Setelah dia menyentuhnya, harus dia rubah. Setelah dia menyentuhnya, logikanya baru berjalan itu. Berarti dia harus menanggalkan kepercayaannya bahwa bara api itu dingin, betul? Oh, bukan menanggalkan kepercayaannya. Saya harus tahu dulu di dalamnya itu, menyentuhnya dulu. Saya harus memegang dulu bara api itu.
Nah, logika saya bermain di situ. Enggak. Apakah Ada kalau kan misalnya ini memang panas, maka tangan saya akan pulang. Gitu. Kan Tapi kalau ada ini setengah orang masih bisa saya pegang, maka tangan saya mungkin tidak terlalu mundur begitu kan gitu. Hanya untuk orang-orang misalnya gini Bang. Anda punya anak, Anda ajarkan menyembah kepada anak Maria. Apakah dia menggunakan proses akal dulu atau imani aja ikut bapaknya? Bang, logika kita bermain itu kan setelah kita setelah kita di dalam, di situ kita mengetahui, oh ini ajarannya tidak baik, oh ini ajarannya benar. Nah, itulah pertanyaan saya. Ketika kemudian anak Anda besar bertumbuh, apakah mereka mengolah kemudian iman mereka terlebih dahulu, atau dia hanya didoktrin untuk mempertuhankan Yesus, anak Maria? Oh enggak, saya tidak mendoktrinkan. Kalau ke anak saya, ya saya tidak mendoktrin ke anak saya, tetapi saya punya kewajiban untuk mendidik mereka untuk menjalankan apa yang saya jalani. Gitu. Ya, coba bagaimana Anda mempermainkan logika dia? Bagaimana sudah memahami dengan akal mereka di situ? Kalau merasa logika mereka itu tidak masuk dalam ajaran Katolik saya, silakan. Saya itu Ya, ini yang menarik, Bang. Dia di mana dia bisa ini yang menarik, Bang. Bagaimana Anda bisa melogikakan kepada anak Anda seorang Tuhan yang bayi imut? Coba kita buktikan ini dulu, bukan cuma omon-omon. Coba, bagaimana Anda bisa meyakinkan anak Anda ada Tuhan yang pernah menjadi bayi, dilahirkan oleh seorang manusia? Bagaimana Anda bisa melogikakan itu kepada anak Anda? Saya tidak mendidik kan gini ya. Ini kan ada konsekuensi sosiologisnya juga, Bang. Gitu loh. Dalam kehidupan seharian kita, anak kita itu kan sudah pasti dididik dengan baik kan. Lalu ketika anak itu tidak tahu kemana arahnya, siapa yang mengarahkan dia? Pada saat dia tidak bisa berpikir loh. Ya kan? Pada saat anak ini tidak berdaya, siapa yang bisa menggerakkan dia selain orang tuanya? Nah, itu dia yang saya tanya. Cara begini kan tidak hanya berpikir dari sisi iman atau logika. Inilah yang saya tanya. Bagaimana Anda membina kemudian keimanan anak Anda ketika diperhadapkan dengan keadaan Tuhan yang Anda sembah bernama Yesus itu pernah menjadi bayi imut? Seperti apa Anda mendidik anak Anda untuk kemudian memiliki iman yang betul? Sementara itu kan ini, Bang. Ini kan ini gini ya. Anak baru lahir, saya membesarkan dia, mendidik dia, karena dia tidak tahu dia kemana nanti arahnya itu ya. Saya sebagai orang tuanya sebagai Katolik, saya mengajarkan dia sebagai Katolik. Iya, itu dia yang saya tanya, saudara. Sebentar dulu, di situ dia bermain logika, Bang. Nah, bagaimana logikanya main ketika ada Tuhan jadi bayi? Logika apa yang bisa dia pakai? Kalau misalnya logikanya dia tidak masuk, silakan aja. Anda yang saya tanya, bagaimana Anda membodohi anak Anda untuk bisa mempertuhankan anak bayi? Lalu bagaimana cara Anda membuat dia bertuhan kepada bayi kalau tidak membodohinya? Coba. Bagaimana Anda kemudian menipu anak Anda untuk mempertuhankan seorang bayi kalau Anda tidak menipu dia? Bagaimana caranya? Jangan berpikir dari sisi itunya dulu, Bang. Justru karena itu saya tanya, bagaimana cara Anda kemudian? Logika saya mentok di situ. Oke. Logika saya mentok di situ. Coba Bang Juma jelaskan seperti yang Bang Juma tanyakan ke saya gitu. Jelaskan ke saya biar saya tahu gitu, biar saya paham. Lah, kami sederhana. Qul huwallahu ahad. Allah itu Maha Esa. Allah Maha Esa. Lam yalid walam yulad. Allah anak itu tahu kalau Allah itu Maha Besar. Ya, jelas alam semesta ini udah cukup. Tidak mungkin alam semesta ini diciptakan oleh anak bayi. Ayo. Makanya itu, ayo, Bang. Itu loh. Makanya apa? Bermain di situ, betul itu. Ya makanya apa? Saya mengajarkan anak saya alam semesta ini nak diciptakan oleh hakikat yang maha besar. Masuk akal nggak?
Masuk akal nggak? Secara Masuk logika akal. masuk akal. Sementara Anda mengajarkan anak Anda, sebentar dulu, alam tetapi semesta ini dia diciptakan percaya anak enggak? bayi. Percaya enggak gitu loh anak Anda, Oh percaya dong. Sekarang saya tanya kepada saudara, masuk akal tidak? Masuk akal kagak? Kalau Tuhan, kalau pencipta alam semesta ini adalah maha besar, masuk akal nggak? Masuk akal. Iya, Masuk Bang, akal nggak kalau pencipta alam semesta ini anak bayi? Saya Nggak masuk mengikuti akal. logikanya Bang Juba. Saya mengikuti. Allah maha besar. Yes. Ya kan? Bagaimana cara Bang Juma membuktikan Allah itu maha besar? Logika Bang Di Juma. alam semesta ini, Loh, Bang, alam secara semesta ini logika- buktinya. secara- Alam secara semesta logika ini Bang buktinya. Juma itu- secara Siapa logika yang Bang Juma mampu itu- menciptakan bumi Allah. ini? Ini baru bumi loh. Ini baru bumi. Siapa yang mampu Boleh saya menciptakan? tanya, Bang? Ayo, siapa yang mampu menciptakan alam semesta ini kalau bukan hakikat yang maha dahsyat, yang maha kuat, yang maha perkasa, yang maha besar? Ah, itulah imannya Bang. Lah, Lalu masuk apa akal nggak itu? bisa dia membuktikan secara Masuk logika ini akal ada tidak, Allah yang Paman? menciptakan ini? Masuk akal nggak? Kenapa? Masuk akal nggak? Aduh. Aduh apa? Aduh apa? Saya terus terang, Bang, Boleh saya saya sangat tanggapi, Masuk Bang? akal menarik nggak? tertarik tadi dengan Bang Juma, Tanya dulu saudara, kejujuranmu dulu kawan. Kejujuranmu dulu, saya minta kejujuranmu dulu saudara. Masuk akal tidak alam semesta yang begitu dahsyat ini diciptakan oleh hakikat yang maha besar? Masuk akal nggak? Masuk akal. Masuk akal nggak kemudian alam semesta yang diciptakan oleh bayi imut? Itulah yang saya katakan kawan. Anda ketika bernarasi tentang bara api, oh saya pegang dulu, nenek lu kiper. Tak ada konsep itu di Kristen. Di Kristen itu imani aja bara api itu dingin. Imani aja Yesus si bayi inilah pencipta alam semesta. Itu yang ada. Makanya Kepas itu lebih jujur daripada Anda. Kepas jauh lebih jujur bahwa dalam Kristen tidak boleh pakai akal dalam beriman. Kristen itu cukup imani aja. Datang Anda gengsi-gengsian, padahal ujung-ujungnya ke situ juga. Malu, lebih bagus kayak Kepas, malu di awal daripada kayak Anda, malunya di belakang. Kan gitu kawan. Jadi kesimpulan saya di dalam Kristen tidak boleh pakai akal. Kalau masih mau jadi Kristen jangan pakai akal. Itu kata Kepas dan saya katakan itu betul. Karena tidak mungkin Kristen ini konsepnya rasional, nggak mungkin. Bagaimana mungkin bisa rasional? Tuhan pencipta langit dan bumi jadi bayi. Jadi modal Anda itu cuma imani saja. Dan memang saudara, ini ilmu untuk Anda nih. Di dalam kitab saudara, menurut pendiri agama Kristen yang bernama Paulus itu, di dalam suratnya 1 Korintus 1 nomor 19, di situ dia mengatakan, aku menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar dan kemampuan berpikir cerdas akan aku lenyapkan. Baca itu kitab. Yang dikatakan tidak betul ya. Tentang Paulus. Itu Paulus yang sudah Iya, menyatakan dirinya. itu. Ya, 1 Korintus 1:9, aku akan menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar dan kemampuan berpikir cerdas akan aku lenyapkan. Itulah kenapa secerdas-cerdasnya orang Kristen membuat pesawat misalnya, membuat mobil misalnya, tapi ketika berbicara mengenai agama yang dibentuk Paulus, seketika mereka tidak berakal. Seperti Anda, saudara Ngestreto Putra, masuk santun, berbicara seperti orang intelektual. Tapi ketika berbicara mengenai agama, seketika Anda layu, seperti kepompong. Jasad kuat, otot kuat, bodi bagus, berdiri tegap, jalannya bagus. Ketika ditanya tentang imannya, kepompong keropos. Karena memang sudah konsep bang. Itu agama Anda, jadi jangan malu untuk bangku itu. 1 Korintus 1 nomor 19, 2 Korintus 10 nomor 5. Kami mematahkan, kami membinasakan setiap pemikiran manusia dan merubuhkan semua kubu ketinggian pengetahuan Tuhan. Jadi pengetahuan Tuhan itu dirubuhkan oleh Paulus sehingga dia menggiring manusia. Cukup percaya kepada Yesus saja. Itu oleh-oleh buat saudara untuk belajar lebih giat lagi. Saya kira begitu.
Boleh saya tanggapi Bang? Boleh. Saya udah nyimak Bang Juma ini dari tadi. Mungkin dengan kata lain bisa dibilang gini Bang, tentang iman Kristen. Saya Kristen. Di dalam beriman kita tidak boleh mengandalkan akal. Mungkin itu sebutan lainnya. Kenapa? Karena kalau kita mengandalkan akal, Tuhan itu bisa melakukan banyak hal yang di luar jangkauan akal manusia. Mungkin itu kalimat yang lebih cocok untuk yang dibilang Bang siapa tadi, Kepas ya? Iya. Kita tidak bisa mengandalkan akal. Kenapa? Banyak hal yang bisa dilakukan Tuhan yang di luar jangkauan akal manusia. Jadi gini kawan, ketika Anda mengatakan tidak bisa mengandalkan akal, berarti itu sama halnya Anda memfitnah Tuhan yang telah menciptakan manusia sebagai pemimpin di atas muka bumi. Karena dengan akal kemudian manusia justru bisa mengenal Tuhannya. Kalau orang mati akal tak akan pernah bisa mengenal Tuhan. Makanya banyak yang menyembah pantat sapi, banyak yang menyembah kemudian kulkas, ada yang menyembah kain horden. Kenapa? Karena mereka tidak menggunakan akal. Akal ini adalah cahaya yang mencerahkan. Akal menjadi garis pembeda antara makhluk kita dengan makhluk yang lain. Manusia yang berakal mengembangkan beragam konsep. Simbol-simbol yang ada mampu manusia berikan makna-makna tertentu. Bahkan akal terus mencari kebenaran, menggali kebenaran yang baru. Jadi akal ini dititipkan oleh Tuhan sebagai cahaya yang mencerahkan, yang menjadikan garis pembeda. Akal adalah makhluk materi Tuhan yang tertanam dalam materi fisik tubuh manusia. Iya, betul. Untuk apa? Ya, untuk mencari Tuhan. Akal itu. Akal kita pakai untuk mencari Tuhan. Jadi kalau ada Tuhan yang ditemukan tanpa melalui proses akal, itu bukan Tuhan. Percaya sama saya. Oke, Makanya Bang. Yesus Gini, titip Bang. pesan di Matius 22 itu, kasih Tuhan dengan akal. Gitu saudara. Aku yakin abang ini udah banyak baca Alkitab ya. Mungkin Iya. abang dengar, abang udah pernah baca itu, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan padamu, katanya. Betul itu dalil, betul itu masuk akal itu. Makanya kalau menurut saya, kita tidak bisa mengandalkan akal gini Bang. Macam abang bilang tadi, mata, telinga, itu semua terhubung ke akal kita. Betul? Ya, Tapi ada kuasa Tuhan yang bisa kita buktikan yang di luar akal. Contoh Bang, gravitasi bumi. Ada nggak? Ada nggak gravitasi bumi? ada. Nah, Jelas tapi bisa ada. kalau kita misalnya orang bodoh yang belum mengetahui itu sampai sekarang, bisa itu kita buktikan atau bisa itu kita cari tanpa kuasa Tuhan. Saudara, Al-Quran saya membahas tentang isyarat-isyarat tentang adanya gravitasi bumi. Contoh, surah Al-An'am ayat 59, surah Al-Hajj ayat 65, surah Al-Baqarah ayat 74, surah Luqman juga menjelaskan tentang itu. Ini Al-Quran, wahyu Tuhan ini. Dan itu dibenarkan oleh sains. Kalau sudah berbicara sains, berarti sudah berbicara logika, berbicara rasio. Itu kawan. Ini loh Bang, Nah, apalagi? siapa yang bisa buat gravitasi bumi itu? Ya pencipta alam semesta inilah pasti. Siapa yang bisa buat medan magnet itu?
Ya, pencipta Apa yang alam semesta dibuat inilah pasti. magnetik gitu. Pencipta alam semesta kita lah pasti. Maksudnya gini bang, kami makanya saya bilang tadi, maksudnya bukan mematikan akal atau menghilangkan akal. Lah itu di Kita ajaran dalam Paulus percaya begitu. Tuhan beriman itu Halo, nggak bisa mengandalkan akal. Selamat Mungkin itu pagi. kalimat yang lebih cocok. selamat pagi. Ya, masalahnya Paulus yang mengajarkan itu. 1 Korintus 1 nomor 19, 2 Korintus 10 nomor 5. Kalau Paulus maksudnya gini bang, dia kan orang terpelajar. Kesemuanya itu diabaikannya demi mengikut Yesus. Itu maksudnya di tulisannya itu. Nah, iya, maksudnya dia meninggalkan pemikiran dan kecerdasan kan? Halo, Artinya bagi Paulus itu lebih berharga keselamatan jiwanya daripada semua yang didapatkannya di bumi. Itu. Bagaimana mungkin bisa sampai kepada keselamatan kalau akal nggak berfungsi? Alat untuk kembali menemukan Tuhan itu cuman akal, nggak ada yang lain. Balik lagi kita nih bang. Ya, itu dia masalahnya. Itu dia masalahnya. Itu dia masalahnya. Makanya saya katakan kalau orang tidak menggunakan akal sehat, cuman iman saja, kain horden pun bisa jadi Tuhannya. Kan gitu. Yang penting saya percaya, akal saya matikan. Gepek dengan akal. Karena akal tidaklah menjadi alat untuk sampai kepada Tuhan. Itu keliru. Justru hanya orang yang berakal lah yang kemudian bisa menemukan Tuhannya. Kalau orang tidak berakal, apapun yang disuguhkan neneknya, kakeknya, nenek moyangnya, itulah yang dia sembah. Karena tidak menggunakan akal. Padahal Yesus menitik beratkan kepada akal. Kasihi Tuhan, taati Tuhan dengan akalmu. Berarti akal yang harus menjadi dimensi awal untuk sampai kepada Tuhan. Sekali lagi saya katakan, kalau tidak menggunakan akal, karena fasilitas sudah disediakan oleh Tuhan. Yang bertuhan, tidak bertuhan, yang menyembah Tuhan atau yang menyembah pohon, semuanya dikasih oksigen. Yang tidak bertuhan ataupun yang bertuhan, semuanya bisa menikmati apa yang ada di atas muka bumi ini, fasilitas yang disediakan oleh Tuhan. Sehingga kenyamanan itu muncul. Nah, untuk untuk menemukan kemudian jati diri, konsep bertuhan yang benar itu, apa yang menjadi dimensi tolak ukurnya? Ya akal, saudara. Anda punya iman, Islam punya iman. Apa tolak ukurnya untuk mengukur iman kita mana yang benar? Iman akal. Gak mungkin yang lain. Ya itu makanya aku bilang tadi bang. Kalau Kristen nggak cukup akal. Nah, lalu bagaimana caranya Kristen mengatakan tidak cukup akal sementara Dilampaui. Itu maksudnya bang. Saudara, sebelum Anda melampaui akal, maksimalkan fungsi akal dulu. Yang Anda katakan tidak semuanya akal, itu sudah betul itu. Itu sudah betul. Masalahnya akal Anda tidak Anda konekkan dulu. Anda mematikan akal, lantas kemudian memainkan iman. Setelah iman Anda bertolak belakang dengan akal, muncul istilah akal-akalan. Kan begitu poinnya. Ya iya dong. Mana bukti akal-akalannya? Kenapa Tuhan Anda itu mati? Apa akal-akalannya? Karena pada saat itu dia adalah manusia. Akal-akalan itu. Sedangkan Tuhan itu dalam kitabnya Yahudi atau di dalam Islam, Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. Nah, jadi akal sudah mati di sana. Karena terlanjur diimani, maka dimainkanlah yang disebut akal-akalan. Muncullah konsep 100% Tuhan, 100% manusia. Apakah itu disifati Tuhan? Adakah Tuhan bisa mati? Adakah Tuhan itu punya kekurangan? Adakah Tuhan itu bisa jadi makhluk? Enggak ada kan? Menurut logika. Tapi karena Anda sudah terlanjur Yesus sudah rencana Allah dari jauh itu. Nah, itu dia. Itu yang Kristen. Itu dia. Ini kalau saya kejar Anda tidak akan pernah bisa menunjukkan data. Kalau Tuhan sudah merencanakan membunuh Yesus. saudaraku Juma, saya lagi dong. Oh iya Sensei, silakan. Oh silakan. Silakan Sensei. Mute-nya dibuka bang, mute-nya mute. Ya. Oke. Terima kasih. Ya, saya Terima kasih saya sudah diberikan waktu dengan saudara saya Juma.
Sebelumnya saya sebelum sampai ke tadi masalah iman dan akal, itu saya mau kasih informasi dulu ke saudaraku Juma. Kemarin saya ketemu sama Insinyur Farhan. Itu kita, Oh iya. Iya, iya, iya. ketua-ketua Masya Allah. umum, ketua-ketua umum perguruan, 25 perguruan. Biasanya cuma 24. Black Panther nggak ada. Tapi kemarin ketua umum kita Pak Hadi Cahyanto bilang, "Woi, sekarang kita udah genap, udah penuh." Nah, muncul Beliau Pak Farhan. beliau muncul. Oh iya. Nah, Masya Allah. Black Panther. Saya bilang, ada ini. Nanti ada ceritanya, nanti saya kirim foto-fotonya, ya. Oke, iya, kita sama-sama. lanjut masuk ke tadi yang saudara Juma sampaikan masalah Matius 22 ayat 27 ya. 37 kayaknya. Oh 37 ya. Siap. Jadi gini, kenapa orang Kristen dibilang iman dulu? Kan itu Yesus sendiri yang ngomong. Akal itu nanti setelah nomor 3 ya kalau kita lihat ya. Yesus bilang kan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Nah akal budi ini nanti setelah iman. Iman kan muncul, percaya kan muncul dari hati, bukan dari pikiran. Ya, nah baru berlogika lah kita, baru logika. Sebab logika itu terbatas. Kalau kita mau bermain logika untuk percaya kepada Tuhan tidak cukup, ya. Jadi kita harus memakai roh atau iman. Nah itu kan Yesus bilang, kasihilah, itu hukum yang pertama dan utama. Pertama itu kita imani, sebab Abraham tidak dijuluki bapak orang berakal, tapi Abraham dijuluki bapak orang beriman. Jadi dia percaya dulu bahwa ada Tuhan. Nah gitu. Bukan dia akali dulu, sebab akal itu terbatas. Maka itu hukum pertama dan utama itu Yesus tekankan. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dulu. Kan kita kalau bicara hati itu kan tidak bisa diselami dengan akal, ya. Karena itu sudah di luar akal, ya. Karena akal kita terbatas. Maka itu hukum pertama dan utama Yesus tekankan adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, dan akal budimu. Bukan langsung kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budi, nggak ada. Nah itu. Iman tuh berbicara di dalam hati, ya. Kepercayaan tuh dari hati dulu, bukan dari akal gitu. Baru setelah kita percaya, baru kita berakal. Sebab akal itu sangat terbatas. Sebab ada kita memahami Tuhan dengan memakai fisik tidak cukup. Kita harus memakai metafisik. Metafisik itu di luar akal, ya. Seperti maaf ya, Yesus naik ke surga itu nggak masuk akal, ya. Jadi Loh, Mana beliau? kena peringatan, kena pelanggaran itu. Kena pelanggaran parobetnya. Ya udah gini deh, terakhir dari saya Bang Juma, Iya. Assalamualaikum Bang. Silakan, Cuma silakan. begini, saya tadi tertarik itu dengan kalau bicara diskusi begini tadi. Tapi kalau soal debat bertafsir menafsir itu saya tidak tertarik gitu. Jadi dari saya begini, apa namanya, kalau karena ini mau untuk diskusi iman ya lintas agama, buat saya, bagi saudara saya yang beragama Islam, jalankan ajarannya itu dengan baik. Jadi kemudian dari kami juga seperti itu, ya kita tetap bersatu dalam kebinekaan kita. Itu dari saya Bang. Oke. Jadi, Alhamdulillah ya. Makasih Bang. Makasih. menjalankan iman kita dengan baik itu jauh lebih penting lah daripada kita diskusi nggak ada ujung begini tentang iman gitu kan, nggak ada ujung itu Bang. Gitu. Iya. Thank you. Ya, jadi saya pamit. Saya terakhir menyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa bagi Makasih. saudara kita yang beragama Muslim. Semoga amal ibadah puasa ini dapat diterima oleh Yang Maha Kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam saudaraku. Makasih. Makasih. Baik. Saya tanggapi sebelum Sensei Robert naik lagi ya, mengenai yang ada di dalam kitab Lukas tadi, yang mana
sensei kita ini, sensei saya ini, itu kemudian berbicara bahwasanya yang pertama itu bukan akal tapi hati. Saya tepuk tangan dulu untuk Sensei Romo. Mudah-mudahan Sensei masih mendengarkan di bawah. Ketika berbicara mengenai iman, Sensei, dan Anda jadikan tolak ukurnya adalah hati, manusia tidak akan pernah bisa membohongi hatinya. Bagaimana mungkin kemudian Anda mengasihi Tuhan dengan hati, dengan mendudukkan kemurnian kalbu ini sebagai tolak ukur kebenaran, ketika Tuhan itu Anda imani menjadi bayi? Apakah hati Anda bisa menerima itu? Pasti tidak. Makanya Al-Quran sangat menitik beratkan kebenaran itu terhadap hati. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Ucapan itu landasan hati. Ketika hati ini berbicara, maka apa yang terlontar keluar itu adalah sebuah kebenaran. Bagaimana mungkin Anda ingin mengasihi Tuhan sedangkan Anda memiliki sembahan seorang bayi dan itu tidak masuk di dalam hati Anda? Hati Anda akan menolaknya. Dalam hati Anda ini tidak mungkin Tuhan. Tapi karena sudah terdoktrin, terdogma, hati Anda kemudian buta. Inilah yang dikatakan Al-Quran, summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Hati Anda buta. Jadi jangan kemudian Anda mengatakan akal memang belakangan, yang pertama itu adalah iman. Oh tidak, hati itu berbeda dengan iman, Sensei. Hati dan iman itu berbeda. Itu adalah dua komponen yang berbeda, dua entitas yang berbeda. Mereka memiliki makam-makam, kedudukan, stasiun-stasiun yang berbeda dan punya tempat-tempat yang berbeda pula. Jangan Anda satukan antara hati dengan iman. Iman yang betul adalah iman yang tidak bertolak belakang dengan hati. Itu bagaimana Anda bisa mengatakan hati itu adalah iman? Enggak, beda antara iman dan hati itu beda. Kalau iman salah, hati menolak. Makanya Al-Quran mengatakan liyu'azziballahul munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat wa yatuballahu 'alal mu'minina wal mu'minat wa kana Allahu ghafurar rahima. Al-Quran saya menerangkan itu, sehingga Allah akan mengasap orang-orang munafik. Kenapa Allah mengasap orang munafik? Karena lisannya, perbuatannya tertolak oleh hatinya sendiri. Ini kita belum berbicara mengenai akal loh, baru hati. Sensei sudah salah di situ. Maaf, saya bukan mau mengajari. Kalau di bela diri, Sensei lebih tinggi dari saya itu pasti. Tapi kalau dalam hal kebenaran, mohon maaf, ya kita harus duduk bersanding dan kemudian kita ukur esensi kebenaran yang kita tuangkan melalui lisan kita, biar orang yang menilai. Hati ini nggak bisa dibohongi, Sensei. Bagaimana mungkin kemudian hati Anda bisa membuka diri, membuka ketika dikatakan Tuhan datang dalam rupa bayi imut, lalu hati Anda mengatakan oh itu betul, oh itu adalah kemunafikan. Ini yang hati-hati di Islam. Makanya Islam itu dikatakan sebagai jalan keselamatan, rahmatan lil alamin, karena seluruh komponen yang ada unsur keislamannya, tolak ukurnya itu hati, dan kebenaran itu wahyu dengan penggarisan akal. Tidak bisa tidak, gak boleh ditawar-tawar itu. Makanya kalau ada hati, ucapan tidak bersamaan, Allah mengancam orang-orang itu. Liyu'azziballahul munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat wa yatuballahu alal mu'minina wal mu'minat wa kana Allahu ghafurar rahima. Sehingga Allah akan mengasap orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan, dan Allah akan menerima tobat orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kenapa dia disebut munafik kemudian? Karena hatinya dia bohongi.
Jadi tolak ukur iman itu berbeda ketika Anda mengatakan kasihilah Tuhan dengan hati. Beda iman dengan hati, Sensei. Mohon hormat ini, salam hormat dari saya ini muridmu. Tidak bisa kemudian Sensei mendudukkan bahwa iman itu hati. Oh no, salah. Salah itu. Hati itu cahaya, kalbu. Yang mana kalbu ini memiliki ritme ketukan yang bersumber dari akal. Begitu juga akal akan mendeteksi ritme hati untuk bekerja kemudian menghasilkan manifestasi kebenaran dan menghasilkan manifestasi kesalahan. Tidak abu-abu. Salah yang salah, benar yang benar. Jadi tidak bisa Anda mengatakan bahwa hati itu adalah iman. Enggak. Bagaimana mungkin dalam hati saya melihat sebuah ada benda berupa cincin. Benda berupa cincin. Hati dan pikiran saya sudah kompak mengatakan ini cincin. Hati saya mengatakan yes, itu cincin. Akal saya melihat itu cincin. Dibenarkan oleh panca indera yang lain, yes itu cincin. Iman saya mengatakan itu adalah kupu-kupu. Tidak bisa. Mata Anda ketika melihat Maria melahirkan, mata Anda mengatakan ini manusia. Ketika Anda olah apa yang dicerna oleh panca indera Anda itu masuk ke dalam hati, hati Anda akan mengatakan yes ini manusia. Akal bekerja, mesin penggeraknya kemudian notnya dibunyikan pelatuknya oleh hati. Satu kata, satu rasa. Itu adalah manusia yang keluar dari rahim Maria. Iman mengatakan apa? Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Tuhan di kota Daud. Beda Sensei. Mohon maaf, beda antara iman dengan hati. Beda. Ya. Jadi ya itulah yang saya katakan tadi sekali lagi. Level apapun kalau orang itu sudah Kristen, cuma nggak enak aja ya saya ngomong. Jadi Yesus sekali lagi ketika mengatakan bahwa kebenaran itu, mengasihi Tuhan itu harus dengan hati, Kristen tidak lolos. Saya yakinkan Kristen tidak lolos. Dan segenap jiwa saya yakinkan Kristen tidak jauh, apalagi akal. Makanya saya katakan Kristen itu jauh dari ajaran Yesus. Tapi Kristen itu dekat kepada pengajaran roh yang datang kepada Paulus yang mengaku Kristus. Itu. Jadi sekali lagi Sensei kalau masih mendengarkan di bawah, janganlah kita menipu orang dengan mengatakan hati itu adalah iman. No, iman itu adalah buah dari kebenaran hati yang direkam oleh akal. Begitu juga sebaliknya, apa yang kemudian ditelaah oleh akal, dibenarkan oleh hati, baru dilahirkan oleh iman yang betul. Anda tidak. Yang keluar dari rahim Maria, manusia, itu akal. Itu iman. Itu hati, itu akal. Itu manusia. Tapi iman Anda mengatakan, hari ini telah lahir bagimu Tuhan. Apa yang lahir? Tuhan. Itu iman. Tapi kalau hati, itu manusia. Nah, ketika kemudian Anda dengan iman Anda mengatakan yang lahir itu adalah Tuhan di kota Daud, hati Anda pasti memar. Hati Anda pasti menghitam. Hati Anda pasti membiru. Maka tertolak belakang antara hati Anda dengan iman Anda. Makanya Al-Quran saya mengatakan, ulaika hum syarrul bariyah. Kalian adalah seburuk-buruknya makhluk. Dikasih hati, dikasih akal, tetapi tidak difungsikan dengan baik. Mohon maaf nih, mohon maaf. Itu fakta real. Ketika saudara Sensei saya mengatakan yang pertama pernyataan Matius 22 nomor 37 di situ adalah segenap hatimu. Lantas Sensei mengatakan itu adalah iman. No. Iman berbeda dengan hati. Iman itu buah dari kerja hati. Ketika iman tidak sesuai dengan hati kita, maka muncul kemunafikan, kebohongan. Makanya Al-Quran mengatakan sebenarnya mereka itu tahu, mereka paham, mereka ngerti, tapi mereka mencoba untuk menipu Allah, menipu orang-orang beriman. Padahal sebenarnya mereka menipu diri sendiri. Masuk nggak di dalam hati Sensei? Ketika dikatakan Tuhan menjadi anak bayi, masuk gak dalam hatinya? Menerima nggak kalbu Anda tuh? Enggak.
Hati Anda nggak masuk. Ketika Anda sudah jatuh kepada penyembahan kepada manusia bernama Yesus, hati Anda tertidur. Hati Anda kemudian hati Anda tertidur. Itulah yang katakan Al-Quran. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Hatinya buta, tak melihat hati Anda itu. Nah, jadi hati dengan iman, sensei mohon maaf, itu berbeda. Tetapi terkait, berbeda tapi terkait. Iman yang betul masuk hati, masuk dalam hati, sesuai dengan apa yang dalam hati. Tapi iman yang tidak sesuai dengan dalam hati, itu adalah iman yang semu. Makanya dikatakan di dalam kitab saudara sendiri, iman tanpa perbuatan adalah buta. Betul, tetapi iman tanpa akal adalah gila. Saya kira begitu, saudara-saudara. Silakan. Ya, silakan dibantah Bang. Siapa ini? Halo, selamat salam. Ya, selamat pagi. Oh ya, selamat pagi. Oke, boleh bicara? Silakan. Oke, selamat malam semuanya. Halo Bang Handi Selebes. Halo Bang Juma, teman-teman yang lainnya. Oke, baik. Kita bahas tentang apa nih Bang? Boleh saya duluan atau Bang Juma duluan? Silakan. Dia tadi itu antara iman dan akal. Oke, baik. Baik ya, saya duluan ya Bang ya. Jadi gini Bang, kalau kami sebagai umat Kristen, Tuhan kami itu bukan hanya dengan perkataan akulah Tuhan sembahlah aku. Tetapi selain daripada perkataan dan pengajaran Yesus di dalam Injil, kami melihat di dalam Injil itu banyak perbuatan yang nyata yang dilakukan oleh Yesus Tuhan kami, bukan hanya dengan pengajaran tetapi dengan perbuatan nyata seperti mukjizat-mukjizat yang dimana ciri-ciri Tuhan yang ada pada Tuhan Yesus kami itu ada dan nyata. Contoh, misalkan membangkitkan manusia yang sudah 3 hari meninggal yang rohnya sudah tak ada lagi di badannya. Dia adalah pencipta roh, nafas kehidupan. Itu ciri-ciri Tuhan tentu. Yang kedua, Yesus kami berkuasa untuk menghapus dosa. Ada ayatnya di Injil? Ada. Apakah itu ciri-ciri Tuhan? Tentu. Yang ketiga, Yesus kami tidak takluk kepada hukum fisika, berjalan di atas air. Apakah itu ciri-ciri Tuhan tak tunduk terhadap hukum fisika? Tentu, itu ciri-ciri Tuhan. Yang keempat, ada ayat di dalam Injil melihat Yesus terangkat ke surga. Ya, terserah, ada yang mengatakan Yesus terangkat ke langit. Apakah ada itu ciri-ciri manusia atau ciri-ciri yang maha kuasa bisa terbang ke atas langit? Tentu. Jadi kami menyembah Tuhan yang kami sembah itu bukan hanya dengan Tuhan-Tuhan teori semata seperti, mohon maaf teman-teman Islam. Tuhan teman-teman Islam selalu mengatakan karena apa Islam menyembah Tuhannya? Karena ada ayat akulah Tuhan sembahlah aku. Kalau kami selain dari Injil Yohanes yang dikatakan di sana, sebab kata kamu mengatakan aku adalah guru dan Tuhan, sebab itu benar. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Ya. Jadi bukan hanya perkataan, banyak yang lain ayat-ayat Injil yang setara dengan Allah itu sendiri. Yesus setara dengan Allah dan ayat-ayat lain banyak seperti itu. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi itu intinya Bang Juma. Mungkin itu aja singkat supaya nanti Bang Juma tanggapi. Nanti dari pernyataan Bang Juma nanti saya tanggapi juga. Sekian. Silakan Bang. Oke, baik. Tolong narasi saya ini dipahami dengan akal sehat. Kristen dengan konsepnya memiliki 2 kitab yang mereka sebut perjanjian lama yang adalah kitabnya Yahudi dengan ruang lingkup pengajaran hanya untuk orang Yahudi. Kemudian yang kedua perjanjian baru, buku yang menceritakan tentang Yesus, pengajaran Yesus kepada Bani Israel muridnya. 2 buku ini kemudian diambil oleh orang Kristen dengan 2 komponen kekuatan yang ada di dalamnya. Yang pertama Tuhannya Bani Israel, yang kedua nabinya Bani Israel yang ditolak oleh Bani Israel. Dipungut dua-duanya, lalu terbentuklah agama Kristen. Catat itu dulu. Kemudian ketika Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel,
Ini di luar Kristen nih, karena Yesus memang ruang lingkup pengajarannya sebagai dosen itu kepada mahasiswa yang ada di Yerusalem, Bani Israel namanya. Kristen itu adalah kelompok di luar dari aule, dari wilayah pengajaran kelas atau universitas Yesus. Nah sekarang Yesus sebagai seorang guru memiliki kisi-kisi dong, memiliki referensi dong, memiliki kurikulum pengajaran dalam proses belajar mengajar. Maka segala ruang lingkup kisi pengajaran Yesus, referensinya, kalaupun Yesus mengadakan misalnya daftar pustaka dengan mengkaji kitab-kitab terdahulu, maka semua cakupan pengajaran Yesus ini itu telah disampaikan Yesus kepada muridnya, bukan Kristen. Apa manifestasi dari pernyataan saya? Harus disertakan dengan dalil. Apa dalil yang menjadi acuan kemudian? Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Pertanyaan saya kemudian, apakah murid-murid ini ketika menerima segala firman ini keliru mereka? Karena mereka tidak menganggap Yesus Tuhan selayaknya Kristen. Segala firman sudah ditelan oleh murid-muridnya Bani Israel. Segala pernyataan Yesus sudah dirangkul oleh murid-muridnya Yesus. Tapi apa hasilnya? Hanya pada level Yesus itu utusan Tuhan tok, bukan Tuhan. Ini kita belum berbicara mengenai Kristen yang mengambil cerita-cerita yang terjadi antara Yesus dengan muridnya. Tetapi saya bisa mengatakan kesimpulan ini adalah kesimpulan akhir. Tidak ada lagi kesimpulan selain daripada kita nyebrang jembatan untuk masuk ke dalam kelasnya orang Kristen. Berbeda, universitasnya berbeda. Nah, untuk itulah kemudian apapun dalil yang Anda jadikan, Yohanes 13 nomor 13, Yohanes 16 nomor Yohanes 14 nomor 6, Yohanes 3 nomor 16 atau bla 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 dan seterusnya, itu macemen. Itu hanya Anda cocokologi dan itu hanya Anda mencomot-comot perkataan-perkataan saja. Sedangkan Yesus dengan lisannya mengatakan, segalanya telah aku sampaikan. Aku mengatakan dan apa yang aku perbuat semuanya sudah kuberikan kepada murid-muridku, dan mereka hanya percaya pada level tertinggi, aku adalah utusan Tuhan. Itu yang pertama. Ini murid-muridnya Yesus, kesimpulannya mendudukkan sang guru hanya Rasul Allah, Rasulullah. Naik level kita. Bagaimana dengan Yesus tentang dirinya? Nah, Anda tadi menyinggung, bagaimana kami tidak menuhankan dia, bro? Dia jalan di atas air. Ingat, ketika dia jalan di atas air, murid-muridnya hanya mengiranya sebagai hantu. Apalagi membangkitkan orang mati. Itu yang membuat Anda menuhankan orang yang diutus sebagai yang justru sang murid-muridnya dengan mukjizat-mukjizatnya ini hanya menganggapnya sebagai utusan Tuhan. Anda kelompok luar dari kelas luar yang diajarkan kemudian bukan langsung Yesus, justru mendudukkan kacamata Anda menilainya dengan Tuhan, nilai penilaian sebagai Tuhan. Nih saya kasih data. Yohanes 5 nomor 36. Coba Anda teliti lagi nanti setelah ini. Ada kesaksianku. Yesus berkata, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis loh. Siapa yang percaya kepada Yohanes Pembaptis, meskipun dia pemungut cukai dan wanita pesundal, karena percaya kepada Yohanes Pembaptis, kata Yesus, dia lebih dulu masuk surga. Bayangkan. Tapi tak ada artinya, kata Yesus. Tak ada artinya. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa semua mukjizat-mukjizat yang aku lakukan, mukjizat itulah yang aku lakukan sekarang, dan mukjizat itu yang bersaksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Subhanallah. Yesus mempersaksikan firman-firman, perkataan-perkataan yang diucapkan semuanya telah diserahkan ke muridnya.
Dan muridnya kemudian menyimpulkan, oh guru kita ini benar-benar Rasulullah. Yesus kemudian mempersaksikan segala mukjizat, membangkitkan orang mati, membuat air menjadi anggur, orang buta melihat, orang lumpuh kemudian berjalan, orang botak nyisir, orang buta ngintip. Semua yang dilakukan oleh Yesus ternyata semuanya itu hanya untuk supaya menguatkan kesaksiannya kalau dia itu adalah Rasulullah. Selesai, final. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 bulan, 4 bulan, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 40 tahun, muncullah sang Kristen. Ia mengambil kemudian ajaran Yesus, lalu melantik Yesus dengan pengajarannya itu dengan embel-embel Tuhan. Kenapa demikian? Karena sebenarnya yang Anda sembah itu bukan anaknya Maria, tetapi Yesus Kristus yang keluar dari kubur, yang bukan manusia yang datang kepada Yesus. Silakan. Oke, makasih waktunya Bang Juma. Oke, Silakan. baik ya, saya tanggapin yang disampaikan Bang Juma ya. Oke. Jadi teman-teman ya, kalau kita merujuk kepada imannya Kristen, sebenarnya gini teman-teman ya. Kami sebagai orang Kristen itu meyakini yang dinamakan Allah Tritunggal. Jadi kalau teman-teman mengatakan bahwasanya orang Kristen Tuhannya 3, sebenarnya itu adalah perkataan orang sesat namanya. Karena di dalam Alkitab juga ada tertulis ayatnya Tuhan yang Esa. Jadi Tuhan orang Kristen itu bukan 3, Esa. Tentunya kata Esa ini juga ada di dalam Al-Quran, ya. Di mana ada perkataan Esa dalam Al-Quran itu banyak. Salah satunya adalah penggunaan kata kami, ya. Penggunaan kata kami, kalau kita ketahui secara Kamus Bahasa Indonesia KBBI, kami itu lebih dari 1. Tetapi ketika kita bertanya dan menjadi pertanyaan besar, mengapa ayat di Al-Quran menggunakan kata kami? Tentunya saya sudah bolak-balik, saya ada 600 jam saya live, selalu teman-teman Islam mengatakan bahwa kami di situ adalah Allah dan para malaikatnya, yaitu Jibril. Tetapi ketika saya kaitkan dengan penciptaan, maka kami menciptakan manusia. Saya tanya, berarti yang menciptakan manusia adalah Allahmu dan Jibril? Bingung, 1000 kali bingung. Saya bilang, kalau tanpa Jibril, apakah Allah bisa menciptakan? Kalau memang kata kami huruf besar, itu merujuk kepada Allah dan malaikat. Nah, di situ PR teman-teman Islam ya. Yang kedua, kalaulah teman-teman bilang bahwasanya Tuhan tak mungkin menjadi ciptaannya, saya akan membukakan suatu dalil mungkin yang bagi teman-teman menjadi PR. Buka nanti di Al-Qasas ayat 30. Ya, buka di Al-Qasas ayat 30, bahkan di sana ya Allah datang dari pohon dan berbicara dari pohon. Ini saya bacakan ya, Al-Qasas 30. Maka tatkala Musa sampai ke tempat api itu, diserulah dia dari pinggir sebelah kanan lembah, dari sebatang pohon. Ingat, dari sebatang pohon, di sebidang tanah yang diberkahi. Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, Tuhan semesta alam. Ya, kalau kita berbicara Tuhan menjadi manusia sesuai dengan Maryam 17, Roh Allah menjadi manusia yang sempurna, menjelma menjadi manusia yang sempurna. Tentu teman-teman Islam sangat membantah. Kenapa? Karena mungkin pasti mereka akan menyamakan itu dengan Kristen. Sangat tak mungkin diterima akal teman-teman Islam. Tetapi ketika saya buka di Al-Qasas ayat 30, ternyata sebatang Allah pernah datang dari sebatang pohon dan berkata-kata dari pohon, gitu loh. Jadi di mana kita pakai logiknya kamislihin Allah adalah laisa kamislihin yang dikatakan teman-teman Islam? Nah, itu satu. Nah, yang kedua ya, seperti yang kita ketahui ya, bahwa Allah juga dikatakan dalam sebuah ada juga dalam sebuah hadis dapat dilihat dengan mata telanjang, ada ya. Nah, seperti yang lain, kata-kata kiasan lain. Kalau teman-teman Islam sih selama ini saya live, saya diskusi selalu dikatakan kiasan. Seperti contoh menampakkan betis ya. Yang lalu yang meletakkan kakinya satu di neraka, terus tangan kanannya dua-duanya tangan kanan. Nah, kalau saya bertanya sama teman-teman Islam yang naik ke channel saya, selalu dikatakan bahwa itu adalah kata-kata kiasan, Bang Noel. Itu bukan kata-kata asli, Bang Noel. Oke.
saya menerima apa yang kalian sampaikan, itu kata-kata kiasan. Tetapi ketika kami menjelaskan tentang Allah Tritunggalnya kami seorang Kristen, sebagai umat Kristen, kenapa kalian itu selalu menyangkal gitu loh? Kalian bilang, oh enggak, Tuhan berak, begini loh. Tinggal saya bilang sama kalian, Allah kalian turun ke dalam sebuah pohon, berbicara dari pohon, kau imani. Tapi kalau Allah kau menjelma menjadi manusia yang sempurna di Maryam 17, kau tak mau imani. Nah, makanya di sini saya bingung melihat teman-teman Islam, gitu loh. Di ayat lain juga banyak itu. Ada hadis yang mengatakan Allah dilihat dengan mata telanjang dan sebagainya. Nggak usah saya ulang-ulangin lagi. Ya, makanya saya bilang teman-teman, jika kita saling menghargai, silakan, ayo kita saling menghargai. Kami menjelaskan bagaimana Allah Tritunggal kami. Sebenarnya gampang sih, seperti apa? Seperti manusia yang punya tubuh, manusia yang punya roh, manusia yang punya kesadaran atau pikiran atau kecerdasan. Tetapi apakah dikatakan manusia tiga? Tidak. Manusia tetap satu. Seperti itulah keesaannya Allah kami sebagai orang Kristen. Tetapi bedanya apa dengan manusia? Manusia tak mungkin bisa mengutus yang namanya pikirannya, kecerdasannya menjadi manusia lain. Contoh, kau pergi, utus kau menjadi manusia. Nggak bisa, dia akan koma namanya, hilang kesadaran. Kalau manusia mengutus rohnya, itu tak bisa. Kenapa? Karena kalau ketika roh berpisah dari tubuh, akan namanya meninggal dunia. Ya. Tetapi ketika kita membuat hal seperti itu kepada Tuhan, Tuhan itu tak tanpa batas, artinya maha segalanya. Dia bisa mengutus firman-Nya menjadi manusia, tetapi dia tetap Allah, tetap. Dia tidak kehilangan kuasanya. Lalu manusia, Tuhan Allah kami bisa mengutus rohnya menjadi sesuatu kepada manusia? Bisa. Tapi apakah dia kehilangan-kehilangannya? Tidak. Karena kenapa? Karena sifatnya adalah Sang Maha Kuasa, Maha segala-galanya. Makanya saya kadang-kadang kalau bertanya sama teman-teman Islam, menurut kalian Allah kalian itu maha segalanya enggak? Maha, Bang. Berarti kalau namanya maha, tak ada suatu apapun yang tak bisa dilakukannya. Betul? Oh, enggak, Bang. Kecuali jadi manusia enggak mungkin. Oke, jadi manusia kau bilang enggak mungkin. Berarti Allahmu terbatas kecuali tanda koma. Oh, enggak, Bang. Oke, enggak masalah. Saya bukakan Al-Qasas 30, kau baca bahwa di situ keterangannya bahwa Allahmu pernah berbicara dari pohon. Terus mau gimana? Kalau nggak percaya buka Al-Qasas 30. Ngapain diketawain gitu loh. Silakan buka. Allah berbicara dari pohon. Dan nanti teman-teman satu lagi buka surat At-Taha ayat 14. Ya. At-Taha ayat 14 di sana dikatakan kata Tuhan yang kepada Allah itu T huruf kecil. Bukan T huruf besar. Ingat ada di dalam Al-Jaziyah ya. Di dalam At-Taubah 31, maka mereka menjadikan ayat-ayatnya dan rohit-rohitnya menjadi Tuhan selain Allah. T huruf kecil. Jangan ketawa, Bang. Janganlah ketawa. Ini nggak menghargai lah. Anda jualan obat terlalu panjang. Juga dikatakan di sana. Di sini orang waras semua sini, Bang. Iya, sorry. Lupa sadar dong. Ini bukan gereja ini, bukan gereja. Sadar dong. Jadi gini, coba duduk dulu yang rapi, biar saya waraskan Anda ya. Duduk yang rapi. Dengarkan pernyataan saya supaya Anda tidak gila permanen. Ketika Anda berbicara melalui HP, apakah Anda HP? Malu. Saya tolong bedakan Tuhan dengan manusia, Bang Ko. Justru karena itu, saudara, Anda menyamakan Tuhan. Diam dulu, kawan, diam. Ya, Anda sendiri tadi ketika saya berbicara dari pasar, Anda menganggap saya pasar. Ketika saya berbicara melalui HP, Anda menganggap saya HP. Otak Anda harus diperbaiki dulu ya. Anda ingin Tuhan kita sama, Tuhan kami satu, Tuhan Anda tiga. Tidak bisa Anda mengatakan Tuhan Anda satu, tidak bisa.
Ketika Tuhan Anda mati, apakah Tuhan habis bagi Anda? Enggak, masih ada di surga. Berarti ada Tuhan lain kan? Nah, di mana datanya Tuhan Anda itu 3? Ada dalilnya, Cak Ayu. Jadi jangan kau jualan obat di sini. Untung saya tidak muntah tadi. Di dalam kitab saudara 1 Yohanes 5 nomor 7, sebab ada 3. Sudah disebut 3 di situ kawan. Sebab ada 3. Sebab ada 3. Tuhanmu 3. Jangan kau menipu di sini. Tuhanmu itu 3. Yang memberi kesaksian di surga itu ada 3. Bapa, Anak, Roh Kudus. 3. Dan ketiganya adalah satu kan Bang Juma? Ya, Tolong dan dari ketiganya ini, adalah ya. satu. Oke, Satu siap. apa? Sabar dulu. Silakan, Dan silakan. ketiganya adalah satu. Satu apa? 1 seperti 1 Timotius 2 ayat 5. Allah Oke, itu Esa. oke, sekarang saya tanya kepada saudara, mana jasadnya anak Maria? Jasad anak Maria. Dia bukan seperti manusia seperti kamu Bang Mulai Juma. ngaco, mulai ngaco kan? Mulai ngaco. Mana jasadnya anak Maria? Juma. Kalau dia, diam dulu. Enggak. Mana Ya, silakan. jasadnya anak Maria kalau Anda mengatakan Tuhan Anda satu? Itu yang pertama. Jelas 3 di situ. Anda saja menjadi Kristen, jadi Anda akal-akalan. Di dalam 1 Timotius 6 nomor 16, dialah satu-satunya yang tidak tersentuh oleh kematian. Masuk nggak Tuhan Yesusmu di situ? Nggak masuk. Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Masuk nggak Tuhan Yesusmu di situ? Nggak masuk lagi. Seorang pun tidak pernah melihat dia. Masuk nggak Tuhan Yesus itu? Nggak masuk juga. Dan memang tidak ada manusia yang dapat melihat dia. Masuk nggak Yesus itu? Nggak masuk juga. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Masuk nggak Yesus di situ? Enggak juga. Tolong Lalu dibahas sabar kasus dulu, 30, sabar dulu, Bang. penjual obat, sabar dulu, penjual obat. Sabar, ya. Ketika Anda mencoba untuk mentafsirkan Al-Quran tanpa ilmu, sedangkan Bibelmu sendiri Anda tafsirkan membabi buta. Saya ingin tanya kepada saudara, apakah Tuhannya Yahudi itu kemudian bisa mati? Udah? Ya. Silakan. Sedangkan ketika Anda berbicara mengenai Tuhannya umat Islam, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana. Tuhan mengatakan dengan kata kami. Kami itu bahasa Indonesia. Al-Quran diwahyukan dalam bahasa Arab. Kata nahnu itu tunggal bagi orang Arab, tergantung konteks. Jadi Anda tidak bisa kemudian mentafsirkan Al-Quran dengan terjemahan. Karena ilmu tafsir bukan ilmu terjemah. Berbeda kawan. Sedangkan ketika pencipta langit dan bumi, Allah meminta untuk disembah, dia tidak pernah mengatakan dirinya, sembahlah kami. Jadikan saya dalilnya. Enggak ada. Kenapa dia mengatakan kami? Ketika Anda mengatakan kami menciptakan. Betul. Allah pada saat menciptakan, Allah melibatkan makhluknya yang lain. Ketika Allah menciptakan, kemudian Anda melibatkan orang tua Anda. Itu bentuk keagungan. Tetapi sumber satu-satunya adalah Allah. Ketika kemudian Allah mengatakan, aku menciptakan alam semesta, Allah melibatkan makhluknya. Itu betul. Tetapi sumber satu-satunya adalah Allah. Ketika kemudian Anda mengatakan kaki Allah itu di neraka, ingat saudara, Allah laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan makhluk. Untuk menggambarkan kemudian kekuasaan Allah, Allah mengkiaskan seperti itu. Tetapi Anda punya wajah, monyet punya wajah, bukan berarti Anda dan monyet itu sama-sama wajahnya, tapi mungkin saja mirip. Jangan seperti itu. Tuhan pencipta langit dan bumi itu laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan apapun. Pahami itu dulu. Pahami itu dulu. Jadi jangan jualan obat di depan saya. Nah sekarang kita berbicara mengenai konsep Tuhan nih. Tuhan satu. Terciduk Tuhanmu 3. Bahkan itu masih bagus saya katakan 3. Tuhan itu sebenarnya banyak. Tuhanmu itu roh-roh. Di dalam kitab Wahyu 5 nomor 6. Tuhanmu bertanduk 7 bermata 7. Dan dikatakan 7 roh Tuhan Anda. Bukankah Anda ada penyembah roh? Roh-roh itu banyak kan? Nah, oleh karena itulah kemudian ketika Anda mengatakan bahwa Tuhan Anda itu satu, Anda mencoba untuk membuat kemudian 2 kandidat itu
tereliminasi. Kenapa? Karena ketika Yesus dalam kandungan, apakah Roh Merpati juga ada dalam kandungan? Apakah Bapak juga ada dalam kandungan? Tidak ada kan? Ketika Yesus mati, apakah kemudian Bapak juga mati? Enggak kan? Berarti ketika Tuhan Anda yang bernama Yesus itu mati, Tuhan Anda yang bernama Bapak masih ada di langit. Jadi yang kita bahas sekarang ini, Tuhan itu satu atau Tuhan itu tiga. Pertahankan Tuhan Anda tiga, jangan ikut-ikutan ke Islam. Jangan ikut-ikutan ke Islam. Islam itu Tuhannya satu, Kristen Tuhannya minimal tiga. Ya, jangan Anda ikut-ikutan jadi satu. Kasihan Yesus, kasihan Yesusnya. Ya, silakan. Buktikan kalau Tuhan Anda itu satu. Oke, Silakan. jadi teman-teman ya, kalau kita baca di dalam Alkitab, Tuhan Kristen itu seperti sebenarnya kata tiga itu tak pernah ada di dalam Alkitab. Coba tunjukkan. Selalu pun kalaupun ada di dalam Injil 1 di dalam Yohanes Injil 5 adalah nomor satu. 7. Ya, tetapi di situ Ada ketiganya tiga adalah yang satu. bersaksi, saudara. Aduh, Ada buat tiga apa yang percuma? bersaksi. Anda Masa kan percuma Anda kan aku bertanya tadi tidak ada di dalam Bible Tuhan itu tiga. Anda pembohong. Ya 1 Yohanes 5 nomor 7. Bahkan di dalam kitab saudara ada dua yang esa. Ya udah. Makanya di Silakan. 1 Timotius 2 ayat 5 itu dikatakan Allah itu Esa. Oke? Yesus juga esa. Allah itu Esa dan Esa pula dia yang menjadi pengantara. Ada berapa yang Esa di antara situ? Allah dan manusia. Ada berapa yang Banyak esa di situ? yang dikatakan di Ada sini. berapa yang esa di situ, saudara? Markus Ada berapa 12 yang esa di sana? ayat 9. Sebentar. Ada berapa yang esa? Ada berapa yang esa di situ? Kesempatan dulu. Enggak usah panjang Jawab lebar. Yesus Bosan saya sebelum- dengarkan jualan obat. Ah, gimana, Sekarang gimana? 1 Timotius 2 nomor 5 ada berapa yang esa di situ? Satu, Esa itu Nenek tetap Mukiper. satuan. Bagaimana Anda mengatakan ada satu yang esa? Di situ Oh, ada dua yang Bang esa. Juma udah surang Bang Juma. Kasih kesempatan lah lawan bicara. Enggak, Kalau Anda kan tadi ngomong panjang saya tuh. nggak potong. Anda tadi panjang sesi pertama, Iya, saya balas betul. panjang. Sekarang kita tiktokan. Ngapain saya layani penjolobat kayak Anda? Di dalam 1 Timotius 2 nomor 5, saudara, 1 Timotius 2 nomor 5, karena Theos itu Esa, Esa pula Yesus yang menjadi pengantara. Ada berapa yang Esa di situ? Anda mengatakan satu, nenek Mukiper. Jangan menipu kawan. Ini kebiasaan Kristen ini suka bohong, dusta, menipu. Ah, nggak nipu. Ngapain? Kami nggak boleh. Coba Anda baca. Lah, Silakan Anda baca 1 Timotius 2 nomor 5. Silakan Anda baca 1 Timotius 2 nomor 5. Timotius 2 ayat 5. Karena Allah itu Esa. Ya, Dan? Esa pula Allah yang menjadi pengantara antara manusia dan Allah itu yang merujuk kepada Esa yang Allah tadi. Sekarang saya tanya, Bapak itu manusia atau bukan? Bukan, Bapak sang Di sumber. situ dikatakan yaitu manusia Kristus Yesus, betul? Yesus beda dengan Bapa. Ya, tepuk tangan. Diskusi gimana? Yesus Bapa sang sumber. beda Yesus dengan adalah Bapa. sang firman yang menjadi manusia. Yesus beda dengan Tetapi Bapa. Yesus beda dengan Bapa. Jadi jangan ikut-ikutan Islam. Tuhan Anda satu, Tuhan Anda itu banyak, rame. Tuhan Anda itu. Tuhan Islam batu maksudnya kan buktikan buku sejarah Islam secara banyak. 1 Timotius 2 nomor 5. Jangan emosi. Jangan katakan Tuhan Anda satu, tapi terbukti Anda sendiri mengatakan Yesus dan Bapa beda. Anda terjebak. Tidak bisa kawan, tidak bisa kalian lolos. Kalian bukan penganut ajaran samawi. Kalian itu agama dari barat. Oke? Kalian agama dari barat. Tuhanmu tidak satu, Tuhanmu tiga, minimal. Minimal loh. Minimal. Jadi 1 Timotius 2 nomor 5 bacanya begini. Karena Theos itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Theos dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Di sini ada dua yang Esa. Manusia Kristus Yesus Esa, Theos yang bukan manusia juga Esa. Bagaimana ini? Yang mana yang sebenarnya sembahan yang betul? Yesus yang Esa atau Theos yang Esa? Karena Esa itu cuma satu, tapi ternyata mereka masing-masing Esa. Paulus mencoba mendudukkan Kristus Yesus yang datang kepadanya di Damsik itu menjadi penyaing daripada Theos.
yang disembah oleh orang-orang Roma. Astagfirullahaladzim ya Allah. Jadi karena Anda keceplosan, Anda sudah mengakui Yesus dan Bapa itu beda. Dengan kata lain, Anda sudah mengakui Tuhan Anda tidak satu, melainkan lebih dari satu. Maaf kawan, saya tidak suka pembual. Apalagi seorang Kristen bawa-bawa. Di dalam Al-Qasas 30, Allah berfirman katanya, dia jadi pohon, nenek lu kiper. Al-Quran mengatakan, wa kadzalika uhaina ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab. Itu dikatakan Al-Quran yang datang kepada baginda Rasul Muhammad SAW sebagai jalan untuk manusia memahami bahwa apa? Wa ma kana li basarin ayyukallimahullah illa wahya au min wara hijab au yursila rasulan wa yuhhiya bi iznihi ma yasha innahu aliyyun hakim. Jelas itu. Tidak patut bagi Allah berbicara langsung kepada manusia, melainkan dengan 3 cara, dengan 3 perantara, wahyu, bahkan tabir, atau mengutus malaikat. Itu cara Allah berfirman. Nah, yang terjadi kepada Nabi Musa itu, Allah berbicara melalui tabir. Tabirnya apa? Di balik pohon. Saya berbicara di balik jendela, bukan berarti saya adalah jendela. Kamu berbicara melalui HP, bukan berarti kamu adalah HP. Makanya tadi di awal kita membahas, tidak mungkin seorang Kristen tetap dalam posisinya menganut agama Kristen dan mengatakan agamanya itu sesuai dengan akal. Nggak mungkin. Pasti tidak masuk akal. Dan pasti tidak menggunakan akal. Nah, tadi giliran Al-Quran Anda tajam. Giliran ditanya tentang Tuhanmu yang adalah 3, Anda nggak bisa berkutik apa-apa. Malah Anda mengatakan Yesus dan Bapa berbeda. Tetapi Yesus dan Bapa berbeda, dua-duanya esa. Gimana dong? Ada Tuhan, dua-duanya Kira-kira esa. gini penjelasannya bang. Mungkin abang Ya, udah silakan. punya istri. Ada. Nah, misal gini bang, Hmm. abang pergi keluar rumah. Yes. Abang ini kan Bang Jumat. Iya. Misal abang di luar rumah lah, nelpon Iya. sama orang rumah. Iya. Mak, nanti pulang sekolah anak-anak kasih makan ya. Iya. Terus istrinya jawab iya. Terus anak-anak pulang sekolah itu dikasih makan sama istri. Hmm. Yang diikuti istri di situ siapa? Suami. Iya kan, bukan HP kan yang diikuti kan? Ya betul. Ya itulah. Kira-kira begitulah firman Tuhan itu. Kira-kira begitulah Yesus. Lah, Firman Tuhan bisa jadi Yesus, firman kita bisa jadi chat yang keluar Yesus dari berarti HP ini bukan suami tadi kan? HP itu bukan suami, Ah, bagus. Bagus, dengarkan. tapi Yesus Dengar dulu, itu Bang. HP, Yesus itu HP. Tuhan itu sang suami tadi. Memang betul. Coba Anda baca justru Yohanes. itu bang. Justru yang diikuti istri tadi siapa? Bang Juma. suami. Ya. Ah, tapi Kristen mengikuti HP. Itu Kristen yang diikuti. Enggak. Kristen. Sorry, jangan tipu saya. Tuhan. Yang Anda ikuti adalah HP. Loh, Kok jadi terbalik bang? lah, bagaimana ceritanya nih? Anda Tadi yang menduduk. diikuti Juma. Ah. Gitulah. Yang diikuti Yesus berkata apa, saudara? Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku sampaikan adalah apa yang diperintahkan. Begitu juga HP. Ketika saya mengatakan, hai, tidak mungkin di HP Anda bunyi, Ya. gak mungkin kan? Tapi kenapa kemudian Anda menjadikan HP itu sebagai Bang Zuma? Padahal HP itu hanya menyuarakan apa yang Bang Zuma ucapkan. Aku tidak berkata-kata dari diriku, kata HP. Tapi Anda menganggap ketika Yesus berkata bla 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 bla, Anda menganggap dia Tuhan. Yang kami ikuti itu Tuhan. Loh, kenapa kemudian Yesus yang Anda sembah kalau gitu? Yesus itu siapa itu? Ya, dia HP. Firman Tuhan bisa jadi Yesus, firman manusia bisa jadi HP. Jadi Anda ingin mengatakan kemudian ketika saya berbicara, maka mulut saya ini jadi HP sepanjang itu sampai ke Anda. Enggak dong. Yesus itu berasal dari daging yang awalnya adalah perkataan.
Ketika kemudian Tuhan memerintahkan Gabriel datang kepada seorang perawan, itulah firman. Gabriel, ya paman, kamu ke perempuan perawan itu sampaikan, aku hendak membuat dia hamil dan melahirkan seorang hamba suci bernama Yesus. Itu firman diantar oleh Gabriel. Bukan Yesus yang diantar turun dari langit, bukan. Yesus itu 100% manusia yang berasal dari saripati yang dimakan oleh ibunya. Rohnya murni berasal dari Tuhan, tidak melalui persetubuhan laki dan perempuan. Itu salahnya Anda karena menganggap Yesus itu Tuhan, di mana dia hanyalah HP. Habis pula. Udahlah, buka pula, Bang. Ya begitu kawan. Kan Yesus mengaku kan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Di dalam Yohanes 14 nomor 24 apa kata Yesus? Firman yang kau dengar dari mulutku, itu bukan dari aku, tetapi dari dia yang telah mengutus aku. Andai saja HP yang ada di tangan Anda itu bisa berbicara, maka HP itu akan berkata, hei saudaraku Laba, suara yang kau dengarkan dari aku itu bukan dari aku, tapi dari Bang Suma yang ganteng yang ada di sana, yang memerintahkan aku menyuarakan suaranya kepadamu. Bedanya kemudian Anda justru merangkul HP itu dan menciumnya. Oh Bang Suma, aku kangen samamu Bang. Padahal itu HP, bukan aku itu. Nah, Anda menganggap kemudian Yesus itu HP. Yesus itu adalah Tuhan, padahal Yesus itu hanyalah utusan Tuhan. Makanya tadi di awal saya katakan, murid-muridnya percaya Yesus hanyalah utusan. Yesus punya kesaksian, dia hanyalah utusan. Islam ada di situ. Wa isqala Isa bin Maryam, ya bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Wahai bani Israel, aku Isa berkata kepadamu, sesungguhnya aku ini hanyalah utusan Tuhan yang diutus untuk kalian bani Israel. Itu kawan. Makanya jangan heran kalau kami beriman kepada Yesus yang datang sebagai anak Maria yang perawan, sebagai nabi ke tengah-tengah Bani Israel. Tapi kami tidak percaya kepada Yesus yang keluar dari kubur yang Anda tuhankan itu. Kami nggak percaya itu. Kalau kami Kristen memang nggak heran Bang. Yang menggolakkan nanti macam orang abang ini kan, itu udah dinubuatkan dalam Alkitab itu. Dalam Injil udah dibuatkan itu di Petrus. Sederhana itu saudaraku. Sekarang begini, percaya tidak saudara dengan perkataan Yesus bahwa akan datang penyesat setelah dia bergelar Yesus Kristus? Percaya nggak? Percaya. Berarti ketika Yesus mengatakan kepada Bani Israel, bukan kepada Kristen, kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak orang dengan memakai nama Yesus dan berkata akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Percaya Anda? Memakai kan? Abangnya memakai Kristus. Oh tidak, penyesatnya itu yang mengaku akulah Kristus. Mana ada Bang Suma mengaku Kristus? Penyesatnya datang dan mengaku akulah Kristus. Nah, memakai maksudnya gini Bang, memakai salah. itu untuk menyesat. Oh salah. Jangan gitu caranya. Itu namanya Anda membantu iblis dalam menyesatkan manusia. Jangan. Di situ Yesus mengatakan. Abang udah tekankan lagi intinya. Itu intinya Bang. Penyesatnya yang berkata akulah Kristus. Mana ada pernah Bang Suma mengatakan akulah Kristus? Enggak. Penyesatnya itu mengaku Kristus. Ada enggak Bang Suma pernah mengatakan kepada kalian, aku ini Kristus loh? Enggak. Abang enggak ngaku Kristus, cuma yang enggak berarti perkataan Kristus gitu. Berarti bukan saya dong. Jangan Anda sepelekan dalil dalam kitab saudara sendiri, bahaya itu. Anda Kristen tapi Anda mengotak-atik kemudian Bible. Jangan. Di dalam kitab saudara dikatakan, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Saya tidak pernah berkata, akulah Kristus. Ada penyesat datang mengaku akulah Kristus. Dan itulah yang datang kepada Paulus. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus Kristus yang kau aniaya.
Yesus Kristus yang datang kepada Paulus ini menyesatkan banyak orang. Makanya pengikutnya disebut Kristen. Apa Kristen itu? Pengikut Kristus. Nah, kalau banyak orang yang disesatkan oleh Kristus palsu ini bukan Kristen, lalu yang menggenapi banyak orang yang disesatkan yang ngaku Kristus itu siapa? Islam tidak ngaku pengikut Kristus. Buddha, Hindu juga tidak. Satu-satunya komunitas yang banyak yang mengaku pengikut Kristus ya Kristen, kawan. Jangan cari di tempat lain. Memang gini bang, iya gimana betul tuh? itu. Yang Nah. mengaku pengikut Kristus memang cuma Kristen, ya kan? Ya, Tapi yang menolak Kristus itu siapa? kenapa? Yang menolak Kristus itu siapa? Ya Anda yang menolak Kristus. Loh, kok Nah, iya dong. Dengar. Mari kita buktikan. Ketika Yesus mengatakan di dalam Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Itu Anda terima atau Anda tolak? Anda Ayo. Anda Terima. terima atau Anda tolak? Kalau Anda terima, lalu Kristus siapa yang datang untuk kalian orang Indonesia? Ayo. itu dulu tadi bang, Iya. yang saya tanya itu. Kalau Anda Yesus siapa? Kalau Anda menerima dan tidak menolak Yesus, Anda akan menjadi Muslim. Karena Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Kami sebagai Muslim, kami terima itu. Oh, Anda untuk Bani Israel. Oke, silakan. Kami terima. Anda terima nggak? Buktinya abang sering ngolok-ngolok Yesus. Coba, kasih bukti kalau saya pernah mengolok Yesus. Kasih bukti. Ayo, kasih bukti. Aku Kapan, sering kapan? dengar ceramah abang di Koma Ya, bang. coba buktikan. Satu aja saya mengolok Yesus. Mungkin teman-teman di bawah banyak itu yang sering dengar. Silakan yang dibawa tulis di mana saya mengolok Yesus. Silakan. Saya akan pertanggungjawabkan. Silakan. Yang dibawa. Ini ada 3.000 orang memandang. Silakan. Tulis biar saya tanggapi. Saya mengolok Yesus seperti apa? Oh, saya mengoloknya nete. Oh, ada dalilnya. Apalagi? Ditampar, ada dalilnya. Yesus Diseret. terkutuk. Mati terkutuk, ada dalilnya. Ayo, mana saya mengolok-ngolok Yesus. Justru saya sebagai Muslim memurnikan ajaran Yesus dengan mengatakan semua yang dituduhkan oleh Kristen terhadap Itulah Yesus. yang memakai nama aku bang. Itulah yang memakai nama Yesus. Oh, jadi Anda mengatakan saya pernah mengaku saya Yesus gitu. Bukan mengaku nama Yesus, memakai perkataan Yesus. Loh, di situ jelas dalilnya kok. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Namaku Sumah. Saya tidak pakai namanya Yesus, aku Yesus. Dan berkata akulah Kristus, enggak. Saya hanya mengatakan saya adalah penginjil jalanan. Saya tidak pernah mengaku Kristus. Sedangkan penyesat yang datang kepada Paulus mengaku Kristus. Dan intinya di mana? Paulus mengaku menerima pengajaran 13 buku dari oknum bernama Yesus, tetapi bukan manusia. Sekarang saya tanya kepada saudara, yang datang ke tengah-tengah Bani Israel yang dilahirkan oleh Maria manusia atau bukan? Manusia. Coba Anda baca Galatia 1 nomor 11 nomor 12, apa kata Paulus? Aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Yesus Kristus. Beda kan? Maria punya Yesus, manusia anaknya. Paulus punya Yesus juga, tapi bukan manusia. Yang mana yang Anda ikuti? Yesus yang manusia atau Yesus yang bukan manusia? Kalau dari logika saya bang, manusia, cuman iman saya dia itu hakikatnya Tuhan. Berarti Anda sama seperti orang munafik. Bagaimana mungkin Anda mengatakan ini adalah seekor sapi, tetapi iman Anda mengatakan itu adalah seekor ayam? Munafik namanya. Makanya di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, siapakah pembohong itu? Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengakui Yesus itu datang sebagai manusia? Itulah penyesatnya, itulah antikristusnya. Sekarang kalau saya tanya, apakah Yesus itu manusia? Anda mengatakan manusia. Saya ikuti Anda ke gereja, saya intip dari luar, ternyata Anda menyembah Yesus. Berarti lain di mulut,
lain di perbuatan. Apa itu namanya? Pembohong. Dalam bahasa Yunani disebut planos. 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah pembohong itu? Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Tanya Paulus. Paulus, ya paman, yang datang kepadamu siapa? Yesus. Manusia atau bukan? Paulus mengatakan bukan. Berarti penyesatnya adalah dia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Baca Galatia 1 nomor 11 nomor 12 kawan. Yang mengajarkan kepadaku adalah bukan manusia. Bukan manusia yang mengajarkan Injil kepadaku, tetapi pernyataan Yesus Kristus. Berarti dia mengakui bahwa Yesus Kristus bukan manusia. Penyesat adalah yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Siapa dia? Paulus. Siapa mengikutnya? Kristen. Silakan direnungkan kawan. Anda mau terima atau tidak terima? Ya saya tidak punya hak untuk itu. Saya cuma punya kewajiban untuk menyampaikan kebenaran, di mana Al-Quran mengatakan wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas takhizuni. Wahai Isa putra Maryam, apakah engkau yang mengajarkan orang-orang ini menuhankan dirimu selain daripada aku? Nabi Isa berkata, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak pernah mengatakan sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan. Yesus menerangkan itu di dalam Yohanes 12 nomor 49 nomor 50. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan, apa yang aku sampaikan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan, aku sampaikan. Aku menyampaikan apa? Makul tulahum illama amartani bi ani abdullah rabbi wa rabbakum. Wahai Maria, jangan kau sentuh aku, tapi pergilah kepada saudara-saudaraku, katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada ilahku dan ilahmu, Tuhanku dan Tuhanmu. Makul tulahum illama amartani bi ani abdullah rabbi wa rabbakum. Makanya dikatakan pada endingnya kehidupan kita kelak, apa kata Al-Quran? Wa idza husiran nasu kanu lahum a'da wa kanu lahum bi ibadatihim kafirin. Apa yang mereka sembah selain daripada Allah, kelak yang disembah itu akan menjadi musuhnya. Dan pemujaan-pemujaan yang ia lakukan ketika hidup di dunia akan diingkari oleh yang dia sembah. Coba Anda baca Matius 7 nomor 22 nomor 23. Apa kata Yesus? Pada hari terakhir nanti banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, bukankah kami telah bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Betul itu Bang. Ya itu dia makanya. Berarti Al-Quran saya betul. Apa yang mereka sembah Maksud selain Yesus dari... itu gini Bang. Nah, gimana tuh? Banyak orang Kristen itu mengaku Kristen, tapi nggak dijalankan apa yang dijalankan Yesus. Lalu bagaimana dia bisa bermukjizat? Bagaimana dia bisa mengusir setan kalau dia tidak mentaati ajaran gereja? Kuasa Kuasa apa? Tuhan itu kan Kuasa dalam Tuhan. mengajarkan, menyebarkan Injil bagi penyebar Injil. Macam-macam kuasa yang dikasih Bang. Ada kuasa kesembuhan. Berarti ada... Tuhan memberikan dan meridai mereka menyembuhkan orang sakit, mengusir setan. Berarti Tuhan meridai. Kenapa diusir sama Yesus? Betul Bang. Gini. Kenapa Gini, diusir? penjelasan Kenapa diusir? saya gini Bang. Ya, Tuhan silakan. tahu nggak itu Yudas Iskariot bakal mengkhianatinya? Tahu nggak? Tahu pasti. Tapi dipakai. Malah dinubuatkan. Tapi dipakainya kan jadi muridnya kan? Kira-kira begitulah. Loh, sekarang ketika ada orang yang bermukjizat mengusir setan, tentu imannya sudah tinggi kan dalam konsep Kristen, betul? Sampai Anda percaya kepada Andi Simon, Anda percaya kepada Rusuli Lubis yang dia sendiri tidak bisa bermukjizat menumbuhkan rambutnya sendiri. Rusuli Lubis botak, Konsepnya tidak bisa gini sembuh, tidak bisa tumbuh. Tapi kalau dia gagah-gagahan, dia sembuhkan orang botak sendiri, jidatnya nggak tumbuh, rambutnya nggak bisa nobati dia. Gimana dong? Yesus mengusir Bang orang yang bermukjizat pakai namanya, mengusir setan pakai namanya. Yesus mengusirnya dengan mengatakan, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kenapa? Karena yang mereka gunakan adalah Yesus Kristus yang palsu, yang telah memberikan mukjizat kepada mereka. Gini Bang. Itu kawan.
barometer tingginya iman Kristen itu bukan dari kuasa yang diberikan kepadanya, Bang. Tapi Barometer tingginya iman Kristen itu bagaimana seseorang itu bisa mempertahankan mengakui Yesus, tidak menyangkal Yesus yang sudah mati di kayu salib sebagai penembus dosa sampai akhir hayatnya. Itu barometernya, Bang. Bukan kuasa kesembuhan, ya kuasa terserah. kesembuhan, bukan itu. Terserah yang pasti Yesus kepada orang yang bermujizat, mengusir setan, bernubuat, tentu sudah masuk dalam poin-poin tadi. Tidak menyangkal Yesus mati untuk mereka. Itu udah pasti tuh. Tidak mungkin kemudian bisa sampai itu kalau dia menyangkal Yesus. Jadi semuanya masuk ke dalam keadaan itu. Orang yang bermujizat, orang yang mengusir setan, orang yang bernubuat, semuanya percaya dan tidak menyangkal Yesus Kristus mati di atas salib demi dosa-dosa mereka. Tapi kenapa diusir? Karena sebenarnya mereka itu menyembah Kristus palsu. Bukan, Yesus yang Bang. asli. Loh, kok bukan Itu pula? belum tentu bisa bertahan sampai akhir itu. Belum tentu. Kok belum tentu, kawan? Bukankah kami mengusir setan? Itu sudah di alam barzah, itu dia sudah kebangkitan tuh. Bukankah kami mengusir setan, bernubuat, bermukjizat pakai namamu? Yesus mengatakan apa? Aku tidak mengenal kalian. Penyalah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Nah, kenapa bisa kayak begitu? Gini, Bang. Kemurnian Ya. pelayanan seorang pelayan itu harus dipertimbangkan Tuhan di akhirat. Apakah dia melayani gara-gara Allah? Kan gitu. Allahu Akbar, Masya Allah. Bukan di situ poinnya, kawan. Kalau yang bermukjizat mengusir setan, bernubuat saja sudah diusir oleh Yesus, apalagi jemaat biasa. Bukan itu poinnya. Yang kalian sembah selama ini itu bukan anak Maria. Makanya kemudian ketika nanti orang dibangkitkan semua orang nanti, orang-orang akan datang nih, orang Kristen akan datang nih. Ketika tak ada penolong, mau ke Nabi Adam, Adam menolak. Nabi Musa, aku tidak mengenalmu. Ke Abraham, siapa lo? Lo tidak bersunat, bukan pengikutku. Ke Ishak, begitu juga. Ke Daud, begitu juga. Ke Yesus yang asli juga begitu. Maka satu-satunya penolong yang menurut kalian itu yang bisa menolong kalian mencari sosok yang bernama Yesus. Yang bernama Yesus pada saat itu tinggal satu. Yesus yang satunya sudah masuk ke neraka lebih dulu. Yesus yang aslinya ini tinggal dia. Datanglah kalian ke situ. Hei Yesus, bukankah ketika di dunia kami memanggilmu Tuhan, bernubuat, mengusir setan pakai namamu? Apa kata? Loh, mana ada? Tak ada begitu kuajarkan kepada murid-muridku. Aku hanya untuk Bani Israel saja. Siapa kalian? Kami dari Indonesia, Bang Yesus. Ini dari Makassar, ini dari Madura, ini dari Medan, ini dari Bandung. Sorry lah, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua pembuat kejahatan. Itu yang terjadi, kawan. Itu yang terjadi. Tidak mungkin tidak. Makanya tadi jangan dibelok-belokkan itu ayat. Itu dalil supaya Anda itu bisa lurus. Yesus berkata kepada murid-muridnya ketika di Bukit Zaitun. Murid-muridnya ini bercakap-cakap dengan Yesus. Dan muridnya sudah pasti Bani Israel, bukan Kristen. Ditanya, bagaimanakah itu bisa wahai guru? Dan bagaimanakah tanda kesudahannya wahai guru? Jawab Yesus, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Tuh. Pertanyaannya, setelah Yesus terangkat ke langit, tahun 33, ada nggak sosok datang mengaku-ngaku Kristus setelahnya? Ada. Pertama ke Ananias, kedua ke Paulus, ketiga yang datang ke Pulau Patmos, akulah Yesus, tunas Daud, bintang gemilang. Itu dua, itu tiga. Kristus yang datang tuh setelah Yesus. Padahal Yesus nanti kedatangan keduanya nanti belum datang sekarang, belum. Nanti detik-detik kiamat baru dia datang. Berarti yang datang antara kedatangan pertamanya dengan kedatangan keduanya, itulah Kristus palsu. Makanya Yesus dalam Matius 24 nomor 23 sampai 26 apa kata Yesus? Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Apabila ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus di dalam bilik,
Jangan kau percaya, sebab Kristus-Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan menyesatkan orang-orang pilihan juga, dan dia bisa melakukan mukjizat-mukjizat dan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah aku telah mengatakannya. Jangan kau percaya sebab, nah tuh titiknya di situ, poinnya di sini. Sebab